Martial Universe, Bab 241. Judul, Kota Boneka Besar. Petir melesat melintasi cakrawala dengan kecepatan yang mencengangkan saat deru guntur yang dalam terdengar di langit. Lindong duduk di punggung harimau saat ia menghadapi badai yang masuk. Di wajahnya yang sedikit memar ada senyum puas. Kurang dari setahun telah berlalu sejak dia meninggalkan kota Yan, namun kekuatannya benar-benar melonjak sejak saat itu. Sepertinya ekspedisi pelatihan ini memang sangat bermanfaat baginya. Berpikir kembali ke masa itu di kota Yan, Wang Yan, yang hanya pada tahap akhir form creation, mampu mengantarnya ke keadaan yang menyedihkan. Namun, saat ini, Lindong yakin bahwa jika dia bertemu dia lagi, dia akan bisa menghadapinya langsung. Selain itu, Lindong sangat penasaran untuk mengetahui apa reaksi Wang Yan nantinya, ketika dia menyadari bahwa Lindong, yang sebelumnya dia pikir dapat dengan mudah terjepit di bawah kakinya seperti semut, diam-diam menyusulnya, si jenius yang terkenal itu dari Wang Clan. Aku sudah menangkap Wang Yan. Lin Langtian, jarak antara kita semakin dekat. Lindong sedikit mengangkat kepalanya saat dia mengerucutkan bibir. Matanya sedingin es, seperti ujung pisau, ketika dia mengingat sosok yang terluka di atas yang lain. Di mata orang itu, anggota dari keluarga cabang mungkin mirip dengan semut. Sehubungan dengan individu ini yang dianggap sebagai jenius Lin Clan yang paling menyilaukan, dia mungkin lupa bagaimana dia pernah sangat melukai anggota keluarga cabang. Namun, Lindong tidak berani melupakan kejadian ini. Itu karena, orang itu dengan santai menghancurkan masa kecilnya yang indah dan damai. Masih ada 1 tahun, Lin Langtian, tunggu dan lihat saja. Lindong sedikit mengepalkan tangannya, saat kilatan dingin melintas di matanya. Pada pertemuan klan berikutnya, dia akan membalas ayahnya. Ini adalah tujuan yang dia miliki sejak dia cukup umur. Selain itu, untuk mencapai tujuan ini, ia telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun. Sepertinya transformasi kera iblis yang diolah dari darah esensi naga kera memang hebat. Ini benar-benar memungkinkan kamu untuk mencocokkan dengan praktisi tahap awal Ki Creation. Tikus kecil dengan santai muncul di bahu Lindong, sebelum terlihat agak heran pada Lindong dan terkekeh. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong menyeringai. Ketika batas waktu transformasi kera iblis tercapai, tubuhnya secara bertahap mulai kembali. Oleh karena itu, pada titik ini, semua gelombang sebelumnya dari rasa sakit dari pertempuran yang intens sebelumnya, secara bertahap mulai muncul dari dalam tubuhnya, menyebabkan dia tanpa sadar menyedot udara dingin. Yah, aku hanya bisa menandingi dirinya untuk sementara waktu. Setelah batas waktu untuk transformasi kera iblis tercapai, aku harus mundur. Lindong agak menyesal mengatakan. Setelah semua, dia hanya pada tahap form creation awal, dan itu adalah tingkat penuh dari tahap Ki Creation awal. Karena itu, bahkan dengan transformasi kera iblis dan tubuh guntur perunggu, ia tidak dapat dengan mudah menjembatani kesenjangan antara dua tingkat budidaya ini. Namun, Lindong yakin bahwa jika dia bisa maju 1 langkah lagi dan mencapai tahap menengah form creation, pada saat itu, dia akan dapat benar-benar mengalahkan praktisi tahap awal Ki Creation. Jika Wang Yan masih pada tingkat yang sama seperti sebelumnya, jika kita bertemu, aku akan bisa merampoknya sekali lagi. Lindong dengan lembut tersenyum. Menundukkan Golden Platform Magic Palm benar-benar hebat dan dia menyukainya. Sepertinya klan besar ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Apa rencanamu setelah ini? Tikus kecil dengan malas bertanya. Aku ingin memeriksa tablet kuno Wastelans kuno. Lindong terdiam sesaat sebelum dia berbicara. Tablet kuno Great Wastelans adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Oleh karena itu, harta yang terkandung di dalamnya pasti melampaui orang-orang di makam tua di pegunungan Skyflame. Oleh karena itu, jika dia bisa mendapatkan beberapa harta dari sana, itu tidak diragukan lagi akan menjadi dorongan besar untuk kekuatannya. Lebih jauh, dia ingin melihat apakah dia dapat memperoleh beberapa informasi mengenai jimat kuno di dalam tablet kuno Wastelans kuno. Kita bisa pergi ke tempat itu. Namun, sebelum itu, aku merasa bahwa akan lebih baik bagi kamu untuk meningkatkan tombak surgawi kuno kamu menjadi Soul Tracer kelas tinggi. Ketika mendengar kata-katanya, tikus kecil menganggukkan kepalanya sebelum langsung berkata, harta karun jiwa tingkat tinggi? Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya. Dia juga mengerti bahwa meningkatkan tombak surgawi kuno ke tiang jiwa tingkat tinggi akan memberikan dorongan besar pada kekuatannya. Tablet kuno Great Wastelans tidak hanya terkenal di seluruh provinsi Desolate besar. Bahkan mempertimbangkan seluruh kekaisaran Gritian, itu adalah tanah harta karun yang pasti akan menarik banyak perhatian. Dibandingkan dengan Great Wastelans Ancient Tablet, makam tua di Skyfire Mountain Range hanyalah hidangan pembuka. Demikian pula, para praktisi elit yang tertarik pada tablet kuno Great Wastelans pasti akan melampaui makam-makam tua itu. Bahkan, keempat klan besar kemungkinan akan tergoda juga.
Oleh karena itu, jika mereka campur tangan, orang-orang seperti Wang Yan dan Lin Langtian pasti akan muncul. Ketika pikirannya mencapai titik ini, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Dia ingat dengan jelas kejadian sebelumnya di makam tua itu. Oleh karena itu, jika dia diberi kesempatan, dia pasti akan membayar beberapa. Lebih jauh lagi, dalam menghadapi lawan yang tangguh ini, jika dia tidak meningkatkan dirinya sendiri, dia kemungkinan akan ditelan oleh mereka. Sebelumnya, karena kekuatan Lindong benar-benar kurang, harta yang ia peroleh sebagian besar adalah milik Lin Langtian dan yang lainnya tidak bisa diganggu. Tentu saja, tombak surgawi kuno adalah pengecualian. Berbekal pengalaman dari kejadian sebelumnya, kali ini, Lindong tidak lagi puas mengambil harta yang orang lain tidak bisa diganggu. Karena itu, pilihan terbaiknya adalah memperkuat dirinya sendiri. Untuk meningkatkan tombak kuno langit surgawi, kita membutuhkan bantuan dari Master Simbol Jiwa. Namun, saat ini, aku masih agak jauh dari mencapai tahap itu. Kata Lindong agak tak berdaya. Pergilah ke salah satu kota besar di provinsi Great Desolate. Pasti ada Master Simbol Jiwa di sana. Selama kamu memberi mereka kompensasi yang memadai dan bahan-bahan yang tepat, mereka pasti akan membantu kamu meningkatkannya. Kata tikus kecil dengan santai. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong terkejut. Setelah dia merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. The Great Wasteland's Ancient Tablet hanya dibuka setiap 3 tahun sekali. Karena itu, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu 3 tahun lagi. Namun, karena pertemuan Lin Clan, dia tidak memiliki waktu yang mewah. Oleh karena itu, untuk bermain aman, yang terbaik baginya adalah dengan cepat meningkatkan tombak surgawi kunonya ke Soul Treasure kelas tinggi. Tablet kuno Great Wastelands terletak di tengah-tengah provinsi Great Desolate. Daerah itu adalah daerah paling ramai di provinsi Great Desolate dan ada beberapa kota besar yang kuat di sana. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan Master Simbol Jiwa di daerah itu. Adapun bahan-bahan yang kurang, aku bisa mencarinya di berbagai rumah lelang. Selama aku punya uang, itu seharusnya bukan tugas yang sulit untuk mengumpulkan mereka. Lindong mengambil peta dari tas kiankunnya sebelum dia memeriksanya dan berkata, sehubungan dengan hal ini, tikus kecil tidak keberatan. Oleh karena itu, dia mengangguk segera. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi. Saat ini, hampir waktunya segel di Great Wasteland's Ancient Tablet melemah. Karena itu, kita harus menyelesaikan peningkatan sebelum segel mencapai titik terlemahnya. Lindong tersenyum saat berkata, pergi. Setelah dia berbicara, Lindong dengan lembut menepuk api kecil. Yang terakhir segera melepaskan raungan harimau yang keras, sebelum mengepakkan sayap petirnya, berubah menjadi kilatan petir, saat ia dengan cepat menyapu cakrawala. Setelah mendapatkan sepasang sayap petir ini, bahkan Lindong tidak bisa mengejar kecepatan api kecil. Selain itu, kecepatan ini jelas akan menghemat waktu yang cukup lama baginya. Seluruh provinsi Great Desolate dinamai setelah tablet kuno Wastelands kuno. Dari fakta ini saja, orang bisa melihat betapa terkenalnya tanah harta ini. Sisa-sisa sekte kuno. Dikatakan bahwa selama era itu, kekuatan sekte mampu menyaingi seluruh kekaisaran. Oleh karena itu, seorang pemimpin sekte mirip dengan seorang raja. Pengaruh dan kekuatan yang mereka pegang tidak diragukan lagi beberapa kali lebih dari sekte seperti sekte pedang kuno. Selain itu, tablet kuno Wastelands kuno ini adalah harta yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Karena itu, hanya memikirkan berbagai harta yang terkandung di dalamnya akan menyebabkan hati siapapun berdebar. Di bawah godaan harta ini, bahkan di seluruh kekaisaran Gritian, Lindong tidak bisa menyebutkan faksi atau praktisi yang akan memilih untuk mengabaikannya. Oleh karena itu, setelah tablet kuno Wastelands kuno dibuka, setiap praktisi yang kuat di kekaisaran yang besar mungkin akan berbondong-bondong di sana dan berusaha menemukan seni bela diri atau harta di dalam relik yang memungkinkan mereka mengubah diri mereka sendiri. Untuk menonjol di antara pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya, jika seseorang tidak terampil, maka dia pasti akan dimakan hidup-hidup. Provinsi Great Desolate sangat besar dan luas. Berdasarkan perkiraan Lindong, bahkan jika kamu menggabungkan 5 provinsi Tiandu bersama-sama, itu tidak akan cocok dengan setengah dari ukurannya. Provinsi terbesar dan paling berbahaya di kekaisaran Gritian benar-benar pantas reputasinya. Tujuan Lindong saat ini adalah kota besar yang terletak jauh di dalam provinsi Great Desolate, yang dikenal sebagai kota wayang besar. Kota boneka besar ini jelas berada dalam 5 kota teratas di provinsi Great Desolate. Ukurannya sangat besar sehingga melebihi imajinasi kebanyakan orang. Selain itu, perjalanan dari kota itu ke tablet kuno Wasteland kuno hanya akan memakan waktu 2 hari dan ini dianggap jarak yang cukup dekat. Tentu saja, fakta yang paling penting adalah bahwa Lindong telah menerima berita bahwa dalam beberapa hari berikutnya, akan ada pelelangan besar-besaran yang terjadi di Great Puppet City. Itulah tujuan utamanya. Itu bukan prestasi yang berarti untuk meningkatkan tombak surgawi kuno ke senjata jiwa kelas atas.
Untuk melakukannya, ia membutuhkan beberapa bahan langka dan mahal. Selain itu, jenis bahan ini hanya bisa diperoleh dari lelang skala besar ini. Selain itu, Lindong telah mencuri buah 1000 binatang dari kera naga kuno. Jika dia mengkonsumsi dan memperbaikinya, itu kemungkinan akan memberikan dorongan besar pada kekuatannya. Namun, buah 1000 binatang ini mengandung darah esensi dari berbagai binatang iblis, maka kebiadaban di dalamnya telah mencapai tahap yang mengerikan. Oleh karena itu, jika Lindong ingin berhasil memperbaikinya, dia akan memerlukan beberapa obat mujarab yang dapat meredam kebiadaban. Jadi, dia hanya bisa menatap kosong padanya. Karenanya, alasan utama mengapa ia memilih pergi ke Great Puppet City adalah karena pelelangan. Kota wayang besar terletak agak jauh dari Wastelands kuno. Bahkan dengan api kecil, butuh hampir 7 hari terbang tanpa henti sebelum mereka secara bertahap masuk ke daerah yang lebih dalam di Provinsi Desolate besar. Setelah 1 hari perjalanan, infrastruktur besar di dataran, yang mirip dengan binatang purba, akhirnya samar-samar muncul di depan mata Lindong. Duduk di punggung api kecil, Lindong menatap kontur kota besar itu, yang beberapa kali ukuran kota Yan, saat kekaguman memenuhi matanya. Dibandingkan dengan kota ini, Yan City, yang sebelumnya dia pikir cukup baik, sekarang tampak agak pedesaan dan miskin. Ini adalah kota boneka besar. Martial Universe, Bab 242. Judul, Mu Qian Qian. Kota besar dengan diam-diam terletak di dataran. Dalam cahaya redup malam, itu tampak seperti binatang buas dari zaman kuno, yang mengeluarkan aura jantung berdebar. Dinding kota itu sangat tinggi dan megah. Bahkan ketika itu meluas hingga batas satu pandangan, seseorang tidak dapat melihat ujungnya. Dari sini, orang bisa tahu betapa mengerikannya kota boneka besar. Lindong mengendarai api kecil, dan turun sangat jauh dari kota boneka besar. Flame kecil sekali lagi berubah menjadi kondisi seperti kucing kecil, sebelum meluncur ke dadanya. Meskipun mereka masih sangat jauh ke kota, jalan-jalan sangat padat dan tampak sangat sibuk. Dibandingkan dengan kota Yan, tempat ini jauh lebih populer. Membawa api kecil, Lindong melihat sekeliling. Segera setelah itu, dia sedikit tersenyum, dan terus berjalan menuju kota boneka besar. Di area pintu masuk kota, meskipun pintu masuk kota sangat lebar, lalu lintas yang luar biasa menyebabkannya macet, sehingga Lindong harus mengantri untuk beberapa waktu sebelum berhasil masuk ke kota yang besar ini. Adegan itu luar biasa. Lindong tampak ketika dia memasuki kota. Ketika dia melihat bangunan yang sepertinya tak ada habisnya, dia menghela napas dalam-dalam. Kota yang sangat besar itu praktis merupakan negara berukuran kecil. Kekaguman Lindong tidak berlangsung lama saat dia berdiri di jalan yang ramai dan bising. Dia masuk ke kerumunan dan pertama kali secara acak menemukan penginapan yang tenang di kota. Demi berpartisipasi dalam pelelangan akbar kota boneka besar, dia terus bepergian selama beberapa hari. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, yang paling penting baginya adalah cepat beristirahat dan memulihkan diri. Setelah beristirahat di penginapan selama 1 malam, pikiran lelah Lindong akhirnya pulih. Sementara itu, ia juga mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa informasi tentang kota boneka agung dari pekerja penginapan. Menurut informasi yang dia peroleh, ada banyak faksi besar di kota boneka besar. Selain itu, mereka kusut dan rumit, dan orang tidak bisa tahu seberapa dalam air di sini. Sebagai perbandingan, kota Yan berkilau bersih. Di antara banyak faksi, 3 faksi dapat dianggap sebagai penguasa kota boneka besar. 3 faksi ini tidak asing dengan Lindong. Mereka adalah faksi terkenal dari provinsi Great Desolate ini, Sekte Wayang Sadis, Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa markas besar 3 faksi besar ini berada di tempat ini, tetapi sebagian besar pasukan mereka ditempatkan di sini. Meski begitu, tidak ada faksi lain yang bisa menandingi kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, lebih dari setengah sumber daya dari kota boneka besar terpecah di antara 3 faksi besar ini. Fakta bahwa subdivisi belaka memungkinkan mereka untuk memiliki status seperti itu di kota boneka besar menunjukkan bahwa kekuatan ketiga faksi besar ini memang sangat menakutkan. Target Lindong saat ini adalah yang disebut lelang, dan organisasinya adalah Martial Alliance. Sebagai faksi dengan jumlah terbesar di antara ketiganya, mungkin elit dari aliansi marsial tidak dapat dibandingkan dengan 2 faksi besar lainnya, namun jumlahnya jauh melebihi jumlah dari Sekte Wayang Mengerikan dan Sekte Iblis Besar. Dan hanya aliansi bela diri ini, yang memiliki jaringan luar biasa, yang mampu memiliki kekuatan yang luar biasa di Provinsi Great Desolate. Selain itu, karena Martial Alliance mengadakan pelelangan, dalam kurun waktu singkat beberapa hari, jumlah orang yang mengalir ke kota boneka besar naik dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka yang memiliki pikiran yang sama dengan Lindong cukup besar. Waktu untuk melemahnya segel Great Wastelands Ancient Tablet semakin dekat, dan semua orang memahami nilai alat penajam sebelum menggunakannya.
Jika mereka bisa mendapatkan beberapa Soul Treasures atau seni bela diri yang kuat sebelum mereka memasuki Great Wastelands Ancient Tablet, mereka akan meningkatkan kemungkinan mendapatkan harta dalam tablet kuno Wastelands kuno. Dengan demikian, lelang ini diadakan pada waktu yang paling tepat, seperti hujan setelah kekeringan. Ketika Lindong mencapai kota boneka besar, hanya ada 3 hari tersisa sebelum dimulainya lelang. Dalam 3 hari ini, setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, dia tidak pergi keluar secara berlebihan, dan sebaliknya diam-diam berkultivasi di penginapan. Barulah ketika pagi hari ketiga tiba, akhirnya dia membuka matanya yang tertutup rapat. Fiuh, hari ini, kota wayang besar tidak diragukan lagi lebih ramai dan berisik daripada sebelumnya. Bahkan dari penginapan yang pernah ditempati Lindong, dia bisa mendengar keriuhan yang mencengangkan dari luar. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan mengepak barang-barangnya sebelum keluar dari penginapan. Kemudian, dia bergegas menuju distrik utara kota. Itu adalah wilayah aliansi marsial, dan pelelangan akan diadakan di sana. Hari ini, kota wayang besar tidak diragukan lagi lebih ramai dan berisik daripada sebelumnya. Bahkan dari penginapan yang pernah ditempati Lindong, dia bisa mendengar keriuhan yang mencengangkan dari luar. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan mengepak barang-barangnya sebelum keluar dari penginapan. Kemudian, dia bergegas menuju distrik utara kota. Itu adalah wilayah aliansi marsial, dan pelelangan akan diadakan di sana. Di tempat seperti Provinsi Great Desolate, faktor terpenting dalam mengadakan pelelangan adalah kekuatan penyelenggara. Atau yang lain, sangat mungkin terjadi situasi pengambilan barang lelang dengan paksa. Lagi pula, kekuatan dihormati di Provinsi Great Desolate ini, sementara ketertiban dan hal-hal lain sangat lemah di sini. Karena itu, jika kepalan tangan seseorang tidak berat dan tidak memiliki kekuatan untuk mengintimidasi, mengadakan pelelangan hanya akan membawa penghinaan. Untungnya, tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatan aliansi marsial. Karenanya, pada akhirnya, lelang ini memberikan rasa aman. Setelah dengan cepat melakukan perjalanan melalui kota selama setengah jam, Lindong akhirnya tiba di lokasi lelang. Ketika dia menatap area lelang yang sangat besar, yang bisa menampung beberapa puluh ribu orang, kekaguman sekali lagi muncul di matanya. Sebagai perbandingan, rumah lelang Asosiasi Emas 1000 tampak sangat buruk. Tentu saja, kekuatan kedua faksi juga tidak bisa dibandingkan, dan perbedaan di antara mereka tidak aneh. Sejumlah besar murid Martial Alliance menjaga ketertiban di luar area lelang. Tentu saja, yang mendukung ketertiban semacam ini adalah senjata yang dipegang erat di tangan dan tatapan keras mereka. Ada beberapa lorong yang mengarah ke area lelang, namun, Lindong tidak mengambil yang paling padat. Sebaliknya, dia sangat akrab masuk dari lorong lain. Ini bisa dianggap semacam lorong kelas atas, dan berakhir di tempat duduk yang sangat bagus di dalam area lelang. Namun, seseorang perlu membayar 1000 pil yuan murni. 1000 pil yuan murni. Jika ini sebelumnya, Lindong akan sangat sedih di hatinya. Namun, saat ini dia dapat dianggap memiliki kekayaan, dan dia masih mampu membayar uang sedikit ini. Setelah membayar pil yuan murni, ia dengan lancar memasuki area itu, dan menemukan kursi yang bagus di dekat tahap lelang. Saat ini, topi bambu hitam sekali lagi muncul di kepalanya, benar-benar menutupi wajahnya. Meskipun ada aliansi marsial untuk menjaga ketertiban, tidak mengungkapkan kekayaan seseorang adalah sesuatu yang dipahami Lindong, terutama dengan begitu banyak penjahat di pelelangan ini. Tidak ada yang salah dengan sedikit lebih berhati-hati. Setelah Lindong mengambil tempat duduknya, orang-orang tanpa henti menyerbu area lelang besar seperti semut. Hanya dalam 1 jam atau lebih, area pelelangan yang bisa menampung beberapa puluh ribu orang secara bertahap diisi oleh kepala kerumunan hitam yang terayun-ayun, dan berbagai suara merambah dari segala arah seperti sihir. Mata Lindong tertutup rapat di bawah topi bambu, seperti seorang biarawan tua, dan suara itu benar-benar disaring olehnya. Keadaan ini berlangsung sekitar 10 menit, sebelum benaknya tiba-tiba berubah, ketika keributan di sekitarnya tampak menyatu. Mata tertutup rapat perlahan terbuka, saat Lindong menatap ke arah depan area lelang. Di sana, seorang wanita anggun dengan pakaian hitam duduk. Wanita ini terlihat sangat muda, kulitnya putih seperti salju, dan rambut hitamnya yang lembut dan halus yang dengan santai diikat oleh jepit rambut jade sederhana malah memberinya sedikit pesona. Karena sudutnya, Lindong hanya bisa melihat sisi wajahnya, tapi dia masih bisa merasakan kontur cantik dan indahnya. Orang bisa membayangkan bahwa penampilan wanita ini berada pada level yang akan menyebabkan bencana. Tentu saja, dari pandangan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar yang tiba-tiba menjadi bersemangat, orang juga bisa sampai pada kesimpulan ini. Selain itu, Lindong paling terkejut bahwa wanita ini benar-benar bisa duduk di area tempat duduk VIP terbaik lelang. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa identitasnya sama sekali tidak sederhana. Hehehehe, untuk berpikir bahwa bahkan jenius sekte iblis besar akan tertarik ke pelelangan ini.
Itu adalah Mu Qianqian Sekte Iblis Besar kan? Cih, enchantress kecil ini dikenal sebagai jenius Sekte Iblis Besar abad ini. Penampilannya bahkan dianggap berada di tingkat bencana. Dikatakan bahwa beberapa pemuda luar biasa dari Sekte Iblis Besar bertengkar hebat untuknya. Jika beberapa penatua tidak melangkah, itu akan menjadi lebih buruk. Hahaha, berapa banyak anak muda di Provinsi Great Desolate yang tidak memiliki pemikiran tentang iblis kecil ini. Jika aku bisa memeluk wanita cantik di pelukanku, aku akan rela hidup kurang dari 10 tahun. Ketika Lindong mendengar bisikan-bisikan dari sekitar, hatinya bergerak sedikit. Dalam sekejap pemahaman, dia menyadari bahwa dia berasal dari Sekte Iblis Besar. Tidak heran, dia bisa menerima perawatan seperti itu. Kekuatan Mu Qianqian ini seharusnya telah mencapai tahap awal Qi Creation. Lindong mengerutkan bibirnya, dan tidak bisa membantu tetapi secara dalam menamparkan bibirnya. Memang ada banyak individu berbakat tersembunyi di dunia ini. Apa yang disebut talenta muda kekaisaran besar yang tidak bisa diwakili oleh hanya Wang Yan, Lin Langtian dan sisanya saja. Setidaknya, iblis perempuan kecil dari Sekte Iblis Besar di depan matanya juga memiliki kualifikasi yang cocok dengan mereka. Aku ingin tahu seberapa kuat anggota generasi muda paling muda dari Heavenly Martial Dojo dan Ghastly Puppet Cult. Tatapan Lindong berkedip saat api menyala di matanya. Sementara Lindong menatap sosok indah Mu Qianqian, dia sepertinya merasakannya. Sedikit memiringkan kepalanya, mata seperti bunga persik terkunci ke Lindong. Bulu matanya yang panjang mengedipkan mata, mengeluarkan bujukan yang tak habis-habisnya. Di bawah tatapan itu, selama seseorang masih muda dan penuh semangat, api jahat akan samar-samar menyala di tubuh seseorang. Teknik pesona, ketika dia merasakan perubahan di tubuhnya, Lindong tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Teknik pesona yang disebut ini adalah jenis penerapan energi mental dan mampu membuat pikiran seseorang dikendalikan. Itu bukan teknik pesona. Wanita ini dilahirkan dengan tubuh yang memikat secara alami dan mampu merayu jiwa seseorang dengan senyum atau kerutan. Cih, keindahan yang benar-benar alami dan luar biasa. Suara tikus kecil dipenuhi dengan keheranan saat terdengar pada saat ini. Tubuh yang memukau secara alami, Lindong tertegun. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam saat mental energi menyembur keluar dari istana Niwannya dan menjaga pesona dari mata Mu Qianqian. Sementara dia menjaga, Lindong memiringkan kepalanya dan melihat ke kiri dan ke kanan, hanya untuk melihat beberapa orang memerah, karena tubuh mereka sedikit bergetar, sementara area tubuh bagian bawah mereka membengkak dan berdiri tegak. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Sialan, dia memang sucubus kecil. Setelah melihat adegan ini, sudut mata Lindong berkedut. Dengan sekali lirikan, wanita ini mampu bermain membuat pria menari di telapak tangannya. Ini memang sangat menakutkan.